Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi bagi seluruh pemirsa Gemar Ramadan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pagi hari ini kita akan bincang-bincang di sepekan Ramadan dengan Bapak Ustadz Haji Juwahir selaku penghulu Madya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Punggur, yang tentunya ada istilah orang-orang itu berbahasa seperti hadis. Misalnya barang siapa yang puasa 7 hari di awal Ramadan, sesungguhnya dia telah puasa selama seminggu, begitu bahasanya. Jadi gimana ini di awal puasanya ini Pak Ustadz Juwahir? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat religius kan, dimana saja berada. Baik, pada hari ini kita akan berbincang-bincang masalah taraweh, tema kita hari ini. Ya, itu karena itu ada beberapa Tarawih. Ya, sholat taraweh. Oke, monggo. Baik, saya membawa beberapa buku rujukan agar kita nanti lebih fokus dalam berkaitan bicarakan tentang sholat taraweh. Itu baik. Taraweh itu satu istilah sebetulnya secara umum itu disebut dengan qiyamul ramadan. Di luar itu kan orang sholat hajat, tahajud, di luar itu ya qiyamul gitu. Cuman untuk hari ini kita akan fokus kepada qiyamul ramadan yang disebut dengan sholat taraweh. Oh iya, menarik nih Pak Ya. Ustadz. Apa sih taraweh itu? Kalau kita lihat di kitab Fathul Mu'in. Baik, ini saya akan bacakan di Fathul Mu'in pada baris dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barangkali ada yang mau juga ikut, ini juga boleh. Baik, sholat taraweh. Wasumiya bitaraweh. Ya, kenapa sih disebut dengan sholat taraweh? Kan gitu ya. Kok disebut dengan sholat taraweh? Gitu. Apa sih maksudnya dengan Kok enggak qiyamul lail? Iya. Iya. Wasumiyat bitaraweh li'annahum kanu yastarihuna lituli qiyamihim. Disebut taraweh itu karena mereka melaksanakannya secara santai. Oh, santai. Istirahat, sambil istirahat. Secara istilah tarawih itu santai. Santai gitu. Jadi kalau cepat itu atau apa namanya ya, itu tidak taraweh itu santai. Sehingga di beberapa rujukan juga para sahabat dulu itu kenapa disebut taraweh itu setiap 2 rakaat atau 4 rakaat ya, dari 2 kemudian mereka berhenti itu istirahat. Kalau di Mekah itu mereka tawaf, istirahat itu lama, mau melanjutkan sholat taraweh itu mereka tawaf. Beda dengan di Madinah tidak bisa tawaf karena dia jauh dari Ka'bah. Akhirnya mereka menambahi lagi jumlah tarawehnya itu, sehingga pada masa Rasulullah itu dikala hanya 11 rakaat, tapi pada masa sahabat itu 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Itu makanya disebut dengan taraweh. Sejarahnya itu ya. Satu di antara sejarahnya ya. Itu maka pada masa Khalifah Abdul Aziz di Madinah itu 36 rakaat. 36 rakaat dari 20 ditambahi lagi, karena dari 20 itu ditambahi lagi karena mereka tidak bisa tawaf seperti penduduk di Makkah pada waktu istirahat itu. Dan kan terus ingin berdiri sholat, sholat. Maka mereka mulai dengan sholat. Kalau di Makkah mereka tawaf pas istirahatnya itu. Jadi 11 rakaat udah cukup lama ya, karena ada tawaf. Mereka nanti berlanjut lagi sholat tarawehnya itu. Baik, kita coba merujuk dulu kepada awal yang disebut dengan qiyamul ramadan. Saya coba pindah ke satu rujukan lagi di kitab Fiqhus Sunnah tulisan Said Sabiq. Di sini secara khusus yang menyebut dengan sebuah judul qiyamul ramadan. Qiyamul ramadan. Masru'iyati qiyamul ramadan. Ini disyariatkannya qiyamul ramadan. Qiyamul ramadan atau sholat taraweh disebutkan qiyamul ramadan juga, atau disebut juga dengan sholat taraweh. Sunnatun lirijal, itu disunahkan bagi laki-laki wanita.
dan perempuan. Jadi sholat tarawih itu laki-laki dan perempuan Iya. laksanakannya gitu. Itu dia ba'da sholatul isya dilaksanakan setelah sholat isya. Wakaf dan witir sebelum sholat witir rokaatain 2 rakaat. Masna. Ya. Pokok bahasan yang lalu teman kita sudah bahas sebagian kaum muslimin ya, kadang teman-teman kita itu setelah sholat isya tidak sholat ba'diyah isya, oleh itu harus lebih dulu untuk juga makan waktu setelah sholat berjamaah sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya baru dilaksanakan sholat tarawih gitu. Yang penting sebelum witir dilaksanakannya itu. Baik, wayasuju untuk dia ba'dahu walakin khilafan ya. Juga boleh sih dilaksanakan setelah sholat witir, tapi ini tidak terkenal atau tidak banyak orang yang melakukannya. Itu ya. Rawahul jamaah diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu berarti banyak ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini nanti ya. Oh iya, sebelum berlanjut, tadi kan ada istilahnya yang paling masyhur disepakati itu oleh para ulama itu kan 2 rakaat ya Mas Nawas. Ya, Nah memang ada satu hadis yang dari Aisyah itu kan apabila sholat 4 rakaat berarti istirahat. Iya. Apakah kemudian yang 4 itu juga bisa dimaknai barangkali waktu itu 2 salam baru istirahat, 2 salam karena juga ada sebagian kecil yang kemudian 4 rakaat itu baru salam. Ya memang sebagian juga orang mengatakan jangan, itu nggak boleh kan gitu ya. Karena sholat sunat itu rokaatain ya ada 2 rakaat gitu. Nah pemahaman hadis yang 4 rakaat 1 kali kemudian menceritakan jangan tanyakan panjang rukuk dan sujudnya gitu ya, juga berdirinya jangan tanyakan itu. Itu sebagian pada hadis memahami bahwa 4 rakaat itu artinya kan sholat tarawih 2 rakaat salam lanjut lagi 2 rakaat salam terus istirahat Panjang. jadi apa itu 4 rakaatnya tadi dipotong dengan 2 salam. Nah terus kalau di sana di Mekah itu istirahatnya boleh tawaf ya, Ya. bahkan lebih terdominasi tawafnya itu memang artinya istirahatnya itu tawaf. Kalau misalnya di Indonesia ini dapat 4 rakaat terus medang dulu minum boleh karena pokoknya nyantai. nanti dilanjutkan lagi gitu ya. Baik, kita nanti akan ketemu yang terkait dengan itu. Baik. Karena Rasulullah SAW yang dia di Ramadan min hari ayat murrobi asimate kayak kudu mangko maromatillah hadis. Baik. Karena adalah Rasulullah SAW dia menyungguh itu apa? Teman-teman sungguh-sungguh ya, Sungguh sangat menyibukkan diri di Ramadan itu ya, cuman tidak berterus-terus pada waktu itu karena nanti dianggap wajib. Karena memang Rasulullah pernah sampai 3 hari ya, sendiri Rasulullah SAW itu pada awalnya sholat tarawih itu sendirian, kemudian besok ada yang mengikuti, besok berangkat lagi ada yang mengikuti lebih banyak. Terus akhirnya Rasulullah tidak berangkat kan itu. Pada waktu ditanya itu para sahabat kan sangat merindukan kedatangan Rasulullah. Mereka bilang kenapa Rasulullah nggak datang kan ini malam itu banyak kita yang dari datang itu baru muncul dia paginya. Kata Rasulullah saya tahu kalian menungguku kan? Menunggu banyak aku khawatir kalau nanti sholat ini diwajibkan. Kajian awal untuk bincang-bincang terkait tarawih ya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi di season berikutnya. Bisa jadi jadwalnya mungkin menunggu dari tim dakwah Kementerian Agama dan bisa jadi besok atau besoknya ya jelas. Kalau minggu itu libur Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.